mari kita bersama-sama yuk belajar semakin menghayati identitas kita sebagai orang Kalam Kudus. Kita ingat Kalam itu artinya firman ya, Kudus itu artinya suci, jadi firman yang suci. Tentu diharapkan kita sebagai orang-orang Kalam Kudus diharapkan menjadi orang-orang yang mau bertumbuh dalam firman Tuhan dan rindu untuk bisa semakin terampil juga ya di dalam meneliti firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa ya, minta bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur, terima kasih untuk persekutuan pada malam hari ini. Sekarang kami bersama-sama hendak belajar dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami untuk mengerti firman-Mu. Tuhan berikan penerangan bagi kami semua dan kemampuan untuk melakukan dalam hidup sehari-hari. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, yang akan saya sharingkan hari ini adalah apa yang pernah saya dapatkan ya dari ceramahnya Bapak Craig Keener, ya, seorang scholar Biblika ya. Nah, sekarang saya mengajak kita membuka firman Tuhan dulu dari 2 Timotius 3 ayat 16. Mari kita buka sama-sama 2 Timotius 3 ayat 16. Tentu karena kita mau bersekutu, pasti kalian sudah siap dong ya dengan ayat apa Alkitab masing-masing. Ayat yang terkenal juga nih, 2 Timotius 3 ayat 16. Kira-kira apa sih bunyinya? 2 Timotius 3 ayat 16. Teman-teman, kalau saya keluar dari jendela Zoom seperti barusan, muka saya tetap kelihatan nggak ya di Zoom-nya? Saya barusan keluar tuh dari Zoom untuk lihat Alkitab. Muka saya tetap kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Di layar Zoom-nya? Ya. Tetap kelihatan ya? Oke, sekarang saya coba share screen deh ya. Kalau saya share screen, kira-kira muka saya hilang atau tetap kelihatan? Hilang ya, muka saya? Hilang, Pak, hilang. Oh, hilang. Oke, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Lagi segala tulisan yang diilhamkan Allah. Masa penting inilah yang akan menjadi fokus pelajaran kita pada hari ini. Nah, 2 Timotius ini, teman-teman, adalah sebuah surat yang bukan salah satu ya, ini menurut tradisi adalah surat terakhir yang Paulus tuliskan kepada Timotius. Bahkan surat terakhir yang Paulus tulis begitu ya. Jadi sebelum Paulus itu mati, mungkin sekitar umur hampir 60-an begitu ya. Sekitar umur 60-an Paulus itu mati karena dihukum mati oleh Kaisar Nero, dan ini adalah surat terakhir yang dia berikan. Ya, kalau surat terakhir berarti sesuatu pesan yang penting ya. 2 Timotius 3:16 ini mengingatkan kepada kita tentang tulisan yang diilhamkan Allah. Nah, rekan-rekan muda sekalian, sekarang saya mau ajak kita untuk belajar tentang Alkitab ya, dan bagaimana kita menafsirkan Alkitab dengan lebih baik lagi sebagai orang muda Kristen. Nah, judulnya adalah Reading the Book, ya, book itu kitab, and listen to the writer, atau mendengarkan penulisnya. Nah, ada kitab yang ditulis, ada penulis yang menuliskan. Nah, saudara, ayat kunci kita tadi, Alkitab adalah tulisan yang diilhamkan. Jadi ada 2 poin di sini yang saya coba tekankan ya, ada poin tentang tulisan, dan ada poin diilhamkan, atau dalam bahasa yang teologis ya disebut yang diinspirasikan. Cuma kalau kita bicara soal kata inspirasi di sini, ini beda dengan inspirasi dalam pengertian ketika kalian mendapat ide cemerlang begitu ya. Kata inspirasi ini maknanya bukan seperti itu, bukan makna inspirasi dalam pengertian psikologi ya. Nah, nanti kita jelaskan. Jadi teman-teman, yang pertama 2 hal yang kita perlu ingat tentang Alkitab yang kita baca adalah, 1, karena Alkitab itu diilhamkan atau diinspirasikan, kita dapat mendengar pesan Allah di dalamnya. Jadi kita tidak sekedar mendengar opini manusia, kita tidak sekedar mendengar opini orang, ya, tetapi kita mendengar pesan Allah. Jadi ada Allah yang memberikan pesan. Nah, kata diilhamkan sendiri teman-teman sebetulnya dalam bahasa Yunani-nya itu theopneustos ya. Theopneustos itu artinya dihembuskan oleh Allah ya. Jadi kata Yunani-nya itu theopneustos.
theopneustos ya, theopneustos ya. Nah, saudara, theopneustos itu artinya yang dihembuskan oleh Allah. Saya tulisannya kurang tahu pasti ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, saudara, theopneustos ini artinya menunjukkan bahwa tulisan ini dihembuskan oleh Allah atau dinafaskan oleh Allah. Dinafaskan oleh Allah. Nah, jadi ada satu pribadi yaitu Allah di sini. Ya, yang menafaskan, yang mengilhamkan, yang menginspirasi artinya dinafaskan oleh Allah. Ada dorongan Roh Kudus sehingga orang-orang itu berbicara atas nama Allah. Jadi kata inspirasi ini ada kaitannya dengan Allah ya, Allah yang menafaskan kepada para penulis Alkitab. Jadi sekali lagi kata inspirasi di sini bukan dalam pengertian psikologis ya, bukan dalam pengertian ilmu jiwa, bukan ya. Seperti kalau kita tiba-tiba mendapat inspirasi, ayo kita bikin persekutuan pemuda gabungan yuk. Wah, saya dapat inspirasi nih. Nah, bukan seperti itu pengertiannya ya. Tapi sekali lagi kata inspirasi di sini atau kata diilhamkan di sini maksudnya para penulis Alkitab itu didorong atau dinafasi oleh Allah sendiri yaitu oleh Roh Kudus untuk menuliskan firman yang suci itu ya. Jadi pengertian inspirasi itu seperti itu ya. Nah, saudara, jadi ada kata Allah di sini yang perlu kita jadi penekanan. Alkitab itu ada oknum Allah di baliknya. Alkitab itu ada Allah yang menjadi penulis utamanya. Nah, karena itu implikasinya apa? Nanti kita pelajari. Yang kedua, Alkitab adalah sebuah tulisan. Ya, sebuah tulisan dalam bahasa Yunaninya grape ya. Ada kata dari sini kan kita muncul kata seperti autograf gitu ya. Grafis begitu ya, graf itu tulisan. Nah, Alkitab adalah sebuah tulisan. Ia mengomunikasikan sesuatu secara tekstual. Ya, secara tekstual tertulis. Karenanya memahami bagaimana membacanya, membaca tulisan itu adalah hal penting. Jadi kita tidak menyimpulkan apa yang kita baca keluar atau out of context dari maksud penulisannya. Karena dia adalah tulisan. Namanya tulisan, pasti ada maksud dari si penulisnya. Penulisnya memaksudkan apa sih menulis ini? Nah, jangan sampai kita menafsirkan sebuah tulisan itu out of context atau keluar dari maksud penulisnya. Nah, saudara, jadi di sini kita belajar Alkitab itu adalah pesan Allah, tapi juga tulisan, ya, tulisan manusia yang perlu dipelajari, yang perlu kita hati-hati untuk menafsirkannya. Nah, sekarang kita lihat poin berikutnya ya. Nah, poin berikutnya kita belajar bahwa Alkitab itu yang pertama-tama diilhamkan, diinspirasikan. Ini yang poin pertama. Ya, saya sudah katakan tadi, diilhamkan atau diinspirasikan artinya dihembuskan oleh Allah, dinafaskan oleh Allah. Ada Allah yang menjadi penulis utamanya. Karena itu penting sekali pendekatannya adalah relasional. Ketika kita membaca Alkitab saat teduh, maka penekanannya adalah pada kata relasi ini. Allah ingin kita berelasi dengannya lewat surat cinta yang telah dia titipkan, dia tuliskan bagi kita. Nah, saudara, Alkitab harus didekati secara tekstual sebagai tulisan. Tapi bukan seperti terhadap teks lainnya, bukan seperti tulisan lainnya. Membaca Alkitab itu tidak sama seperti kita membaca koran, tidak sama seperti kita membaca buku pelajaran, tidak sama seperti kita membaca buku sains, tapi ada sebuah ikatan relasi. Nah, saudara, Alkitab betul memang ditulis oleh Paulus, oleh Yohanes, dan lain-lain, oleh penulis-penulis manusia lainnya. Ya, ada 40 penulis dari 40 penulis dari profesi yang berbeda-beda yang hidup dalam jangka waktu 1.500 tahun dan banyak di antara mereka tidak saling kenal satu sama lain. Tapi kita mesti memahami di balik penulis-penulis itu ada penulis ilahi. Allah yang mengilhamkan, Allah yang menginspirasikan kepada para penulis Alkitab untuk menuliskan firman Tuhan. Jadi teman-teman, kata inspirasi di sini hanya berlaku bagi penulisan Alkitab, penulisan teks Alkitab ya. Jadi bagi kita para pembaca hari ini, kita tidak bisa berdoa kepada Tuhan, Tuhan aku minta diberikan inspirasi. Kemudian kita menuliskan kitab suci yang baru, tidak bisa. Ya, yang kita minta sekarang kepada Tuhan bukan inspirasi tapi iluminasi atau penerangan. Kita minta Roh Kudus menerangi kita supaya kita memahami firman Tuhan.
Karena itu biasanya doa sebelum khotbah itu disebut doa epiklese, ya. Doa epiklese. Doa epiklese itu artinya doa minta agar Roh Kudus itu menerangi, agar Roh Kudus memberikan penerangan supaya kita memahami maksud dari Allah sendiri ketika menuliskan firman-Nya, ya, lewat para penulis Alkitab. Nah, teman-teman, jadi itu hal pertama, perlu yang namanya relasi. Nah, saudara, dan bagaimana sih konkretnya? Kita perlu membaca dalam sebuah relasi dengan Allah. Karena apa? Kita ingat Roh Kudus yang telah menginspirasikan Alkitab adalah Roh Kudus yang sama, yang mampu untuk mengaplikasikan pesan Alkitab ke dalam hidup kita dan dunia kita hari ini. Ya, Roh Kudus yang menginspirasikan adalah Roh Kudus juga yang mengiluminasikan, yang menolong kita untuk mengaplikasikan pesan Alkitab, mengingatkan kita lewat ayat-ayat itu hal-hal apa yang bisa kita aplikasikan dalam hidup kita hari ini. Nah, apa yang kita pelajari harus mendorong kita untuk berdoa kepada Allah bagi penerapannya dalam hidup kita dan dunia kita hari ini. Karena itu ketika membaca Alkitab harus diiringi dengan sebuah sikap doa, sebuah sikap relasi dengan Allah. Doa kan artinya berelasi dengan Allah. Bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa sih maksudmu ketika aku membaca firman ini? Tuhan pesan apa yang kamu titipkan kepada saya? Tuhan apa yang ingin kamu ajarkan lewat bagian firman Tuhan ini? Ketika kita mendengar khotbah juga termasuk seperti itu. Nah, tentu kita harus memerhatikan kepada siapa nats itu aslinya dialamatkan. Tentu kita harus memperhatikan konteks asli dari ketika surat itu ditulis, ya, sehingga kita tidak salah mengaplikasikannya. Tetapi tentang poin ini kita pelajari nanti di poin kedua, ya, di poin kedua, ya. Nah, saudara, tapi intinya penekanan bagi kita hari ini adalah perlunya sebuah relasi, ya, perlunya sebuah relasi. Nah, sekarang apalagi yang bisa kita pelajari ya teman-teman dari bagian masih poin pertama ini, kita lihat juga, ya, Roma 15 ayat 4 dan 1 Korintus 11 ayat 10 ayat 11. Ini ayatnya saya sudah tuliskan di layar, ya. Roma 15 ayat 4. Firman Tuhan mengingatkan, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Jadi lewat kitab suci kita belajar sesuatu, ya, belajar supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis menjadi pelajaran bagi kita. Karena itu mari yuk kita mengembangkan sikap belajar. Ketika kita membaca Alkitab, kita sungguh-sungguh bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang ingin kamu titipkan untuk aku pelajari lewat firman Tuhan ini. Dan kemudian ayat yang kedua, 1 Korintus 10 ayat 11, semuanya ini telah menimpa mereka atau telah dialami oleh mereka, ya, telah dialami oleh mereka, ya, sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita. Kalau tadi pelajaran, ya, sekarang peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Nah, saudara, jadi firman Tuhan yang dikatakan telah dialami, pengalaman-pengalaman rohani yang telah dialami oleh mereka, yaitu orang-orang yang di zaman dahulu, ya, telah dituliskan sebagai contoh untuk menjadi peringatan bagi kita. Ya, kita bertanya lagi kepada Tuhan, Tuhan kira-kira peringatan apa ya yang Tuhan mau titipkan lewat pembacaan firman Tuhan yang kubaca hari ini. Nah, teman-teman, itu sikap yang mau ditekankan lewat khotbah hari ini, ya. Mari kita menjadi anak-anak muda yang rajin membaca Alkitab, dan dalam pembacaan Alkitab itu poin pertama kita adalah kita membacanya itu dalam sebuah relasi dengan Tuhan. Ingat, ketika kita membaca Alkitab, kita berbagian dalam konteks rohani. Kita sama-sama berbagi dengan para pembaca di masa lalu dan para penulis Alkitab dalam konteks rohani. Ya, ada konteks rohani bagi pemahaman kita dalam memahami Alkitab. Apa konteks rohaninya? Nah, sekarang kita lihat, ya. Dalam 1 Korintus 2 ayat 11 dikatakan ayat firman Tuhan begini, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Jadi apa yang ada dalam diri saya yang tahu cuma saya. Orang lain nggak tahu karena cuma batin saya yang tahu. Nah, demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Jadi hanya roh Allah yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah. Karena itu, saudara, apa yang roh Allah titipkan lewat para penulis Alkitab, itu juga dititipkan kepada kita. Karena itu ada satu konteks rohani yang sama yang menyatukan antara kita dengan para penulis Alkitab, yaitu roh Allah. Ya, ada roh Allah. Roh Allah yang mengilhami Alkitab adalah roh Allah yang sama yang memberikan penerangan kepada kita hari ini.
Karena itu penting sekali untuk kita tuh berelasi dengan Tuhan lewat Roh Kudus ya. Kita tanya sama Roh Kudus bimbing aku. Roh Kudus dijanjikan oleh Tuhan Yesus untuk membawa para murid Yesus pada seluruh kebenaran, sehingga para rasul ketika menuliskan Alkitab itu bisa dipercaya. Nah, Roh Kudus yang sama yang telah mengilhami para rasul dan beritanya itu bisa dipercaya, Roh Kudus yang sama menolong kita, memberikan penerangan kepada kita ya untuk kita memahami firman itu lebih baik lagi. Nah, karena itu ada satu konteks rohani yang sama, yaitu adanya Roh Allah. Penting sekali untuk kita membaca Alkitab di dalam penerangan dari Roh Allah sendiri. Nah, saudara, kebanyakan umat Allah hanya percaya apapun yang mereka dengar dari orang lain. Ini bahkan menjadi keprihatinan orang-orang di Amerika ya. Banyak orang Amerika Kristen itu sangat buta Alkitab. Mereka bahkan mengira Sodom dan Gomora itu suami istri. Ya, padahal Sodom dan Gomora kita tahu bukan suami istri ya. Nah, karena itu umat Allah sayangnya banyak yang hanya percaya apapun yang mereka dengar dari orang lain. Ya. Nah, saudara, kita mesti ingat bahwa pengalaman generasi yang satu dapat menjadi tradisi bagi generasi selanjutnya. Ya, dan kata tradisi itu bisa dalam pengertian negatif, bisa dalam pengertian positif. Kalau kita baca dalam Kisah Rasul 4 ayat 20, 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, tradisi itu pengertiannya positif ya. Ya, tradisi itu bisa disamakan kadang-kadang dengan yang namanya Injil. Injil itu adalah tradisi yang diteruskan dari para rasul, para bapak gereja, dan terus kepada orang-orang percaya termasuk kita. Injil itu adalah tradisi yang harus dipercaya, harus dipegang teguh ya. Tapi kadang-kadang tradisi juga bisa dalam pengertian negatif ya. Tradisi di Alkitab tuh punya dua pengertian, positif dan negatif. Kadang-kadang bisa dalam pengertian negatif, yaitu hal-hal yang sebetulnya itu tidak diajarkan oleh firman Tuhan. Ya, tetapi manusia kembangkan begitu ya. Dan itu terjadi di kekristenan juga begitu. Ya, tradisi-tradisi yang sebetulnya tidak secara jelas diajarkan oleh firman Tuhan, tapi kita apa ya, kita kembangkan. Nah, bahkan akhirnya jadi keliru begitu. Nah, karena itu teman-teman perhatikan pengalaman generasi yang satu, misalnya generasi saya ya, itu bisa saja nanti menjadi tradisi dan kebiasaan bagi generasi selanjutnya. Misalnya ya, saya hari ini mengajarkan, padahal Alkitab tidak dengan tegas mengatakan hal itu ya. Saya mengajarkan misalnya, kamu harus saat teduh tiap pagi jam 5, misalnya begitu ya. Itu kan kebiasaan saya. Saya mengalami pengalaman rohani misalnya ya, saat teduh jam 5 pagi itu sangat-sangat menyenangkan hati. Kemudian saya cari ayat-ayat yang mendukung, dan saya lihat banyak ayat-ayat yang mendukung bahwa saat teduh di pagi hari itu juga dipraktekkan orang-orang di zaman dulu begitu ya. Kemudian saya mulai ajarkan nih. Saya ajarkan kepada teman-teman pemuda, ayo saat teduh jam 5 pagi. Setiap hari yang namanya saat teduh harus jam 5 pagi. Dan banyak anak-anak muda kemudian mulai mempraktekkan. Nah, tanpa disadari kemudian itu menjadi sebuah tradisi bagi generasi selanjutnya. Dan generasi selanjutnya akan mengajarkan lagi kepada anak-anak murid mereka, mengatakan pokoknya yang namanya saat teduh itu harus jam 5 pagi. Padahal mungkin maksud saya mengajarkannya nggak sejauh itu begitu ya. Tapi generasi selanjutnya mulai menanamkan nilai-nilai yang akhirnya melebihi apa yang dimaksudkan. Dan menjadi tradisi begitu ya. Nah, akhirnya kalau tidak saat teduh jam 5 pagi, itu rasanya bukan saat teduh. Ya, pokoknya saat teduh itu harus sebelum makan pagi. Kalau sesudah makan pagi namanya bukan saat teduh. Wah, itu berkembang lagi tuh tradisinya ya. Nah, teman-teman, itu bisa jadi tradisi yang negatif. Ya, karena Alkitab tidak dengan tegas mengajarkan jam berapa kita harus saat teduh. Bahkan kata saat teduh saja di Alkitab nggak ada begitu ya. Tapi maksudnya akhirnya itu menjadi tradisi karena pendahulu kita punya kebiasaan dan mengalami berkat rohani dari itu, akhirnya menjadi tradisi, tapi sayangnya tradisi yang melebihi apa yang Alkitab ajarkan ya, sifatnya jadi negatif akhirnya. Nah, saudara, jadi jangan kita hanya mewarisi tradisi yang kita sudah pelajari dari orang lain yang sudah mengalaminya ya. Baik tradisi yang positif ya, tradisi yang positif ya. Jangan hanya kita mewarisi tentang Injil misalnya ya. Kita mewarisi tentang Injil, kita mengerti tentang Injil, tapi kita nggak mengalami sendiri, gitu. Nah, itu yang diharapkan ya. Jangan kita hanya mewarisi tradisi yang kita sudah pelajari dari orang lain yang mengalami, tapi juga kita mengalami roh yang mereka telah alami. Ya, bukan hanya tradisinya yang kita alami, tapi roh kudus yang sama yang mereka alami, spirit yang sama yang mereka alami, itu yang harus mewarnai kehidupan kita. Jadi sebetulnya semangat yang mesti diambil, bukan akhirnya tradisi dalam pengertian
letterlexnya ya, saat teduh jam 5 pagi. Nah, bukan seperti itu, tapi semangatnya. Oh, semangatnya Roh Kudus membimbing saya untuk belajar dari pendahulu saya bahwa penting sekali memiliki relasi dengan Tuhan. Nah, itu kan semangatnya seperti itu, ya. Bukan teknis saat teduhnya harus jam berapa, bukan itu yang kemudian kita wariskan. Nah, saudara-saudara, nah, jadi saya harap teman-teman bisa menangkap ini ya. Jadi bukan hanya sekedar mewarisi tradisi, baik yang positif maupun yang sebetulnya berlebihan ya, tetapi juga rohnya itu loh, spiritnya itu, semangatnya itu, prinsipnya itu yang harus kita wariskan. Nah, jadi di dalam membaca Alkitab perlu yang namanya relasi. Kita perlu mengenal Allah, kita perlu takut akan Allah. Kita membaca Alkitab di dalam terang karakter Allah. Allah itu adalah Allah yang berbelas kasihan, Allah yang Nah, dalam karakter Allah itulah, dalam terang karakter Allah itulah kita terus mau belajar dari Alkitab. Nah, takut akan Allah adalah permulaan pengetahuan. Kita mesti menghadap Alkitab itu dengan gentar, ya, dengan satu pengertian bahwa saya tidak tahu apa-apa, dan saya yang tidak tahu apa-apa ini ingin belajar dari Tuhan sendiri. Mari Tuhan, perkenalkan dirimu kepada saya sejauh engkau ingin memperkenalkan diri. Nah, jika kita takut akan Allah, yang kita mau dengarkan hanya suaranya di dalam kitab suci. Tuhan, aku hanya mau mendengarkan suaramu. Jangan biarkan suaraku, jangan biarkan ide-ideku yang menguasai aku, tapi biarkan suara Tuhan, pesan Tuhan yang menguasai aku. Ya. Nah, saudara, jadi kita pun perlu membaca dengan iman. Ini masih dalam poin pertama ya, tentang relasi tadi ya. Kita diharapkan untuk mendengarkan Allah. Kita berharap untuk mendengarkan Allah di dalam pembacaan Alkitab. Tuhan, aku ingin mendengarkan suaramu. Membaca Alkitab itu kita harus lihat sebagai sebuah kebenaran. Kita percaya Allah adalah kebenaran, karena itu kita percaya firman Tuhan sebagai kebenaran. Dan kita memeluk wawasan dunia Alkitabiah dari kitab suci. Kita juga mau percaya dan taat kepada firman-Nya. Bukan hanya membaca untuk menyelidiki, bukan hanya membaca supaya bertambah pintar dan pengetahuan otak kita bertambah, tapi percaya dan taat. Kita mau menaati firman Tuhan. Nah, saudara, karena itu mari kita berdoa untuk memahami Alkitab. Ya, ini cara kita berelasi ketika kita membaca Alkitab, kita berdoa, Tuhan, aku ingin memahami firman-Mu. Banyak ayat-ayat sebagai contoh ya di dalam Mazmur 119. Dan juga kita membaca di Alkitab hanya Kristuslah yang mampu membuka pikiran orang untuk memahami kitab suci. Seperti yang dialami Kleopas dan temannya dalam perjalanan mereka dari Yerusalem, ya, keluar dari kota Yerusalem, dan mereka bertemu Kristus yang membukakan pikiran mereka untuk memahami kitab suci. Waktu itu kitab suci Perjanjian Lama, bahwa kitab suci Perjanjian Lama semuanya itu berbicara tentang Kristus. Hanya Kristus yang sanggup membuka pikiran mereka. Karena itu kita perlu berdoa, Kristus Sang Firman, bukalah pikiran kami untuk memahami kitab suci. Roh Kudus menolong kita untuk mendengarkan apa yang Roh Kudus inspirasikan atau ilhamkan. Karena itu kita perlu berdoa meminta Roh Kudus menolong kita. Nah, saudara, ini yang perlu mengisi doa-doa kita ketika kita berelasi dengan Tuhan dalam membaca Alkitab. Nah, saudara, ini adalah perkara yang penting. Salah menyikapi ini dapat menjadi perkara hidup dan mati. Contoh, orang-orang Kristen yang menghapus perbudakan di Amerika dan orang-orang Kristen yang membela perbudakan di Amerika sama-sama menafsirkan Alkitab yang sama, tetapi secara berbeda. Karena itu kita perlu berhati-hati, ini masalah penafsiran juga masalah hidup dan mati. Bisa menentukan orang mendukung perbudakan atau menghapus perbudakan. Nah, saudara, karena itu kita perlu benar-benar minta bimbingan Roh Kudus, rendah hati, mengakui kepada Tuhan bahwa kita tidak tahu apa-apa. Berapa banyak kita membaca Alkitab tuh dengan sikap, Tuhan, aku tidak tahu apa-apa. Ya, aku ingin belajar dari firman-Mu, berbicaralah ya Kristus. Nah, beberapa orang membaca Alkitab dengan pandangan bahwa Allah tidak pernah membuat mujizat lagi. Jika kamu sakit, maka itu selalu akibat dosamu, dan seterusnya, dan seterusnya. Akibatnya, kita punya satu ide-ide yang salah, dan kita ketika membaca Alkitab, ide-ide itu mau kita pertahankan, karena kita tidak mau membiarkan Allah mengkoreksi kita. Akhirnya apa? Akhirnya kita menjadi orang-orang yang tidak percaya mujizat. Padahal mujizat sampai sekarang masih terjadi, Bapak Ibu ya, rekan-rekan sekalian ya. Dan mujizat itu, dan ketika kita mengatakan semua orang yang sakit itu selalu akibat dosa-dosa mereka, kita akan menjadi orang-orang yang sangat kejam. Kita dengan mudahnya menghakimi teman kita dengan mudahnya menghakimi orang lain. Wah, kamu sakit, pasti kamu berdosa. Nah, jadi pemahaman Alkitab yang salah itu menentukan hidup dan mati orang. Menentukan hidup dan mati orang. Membuat kita tuh menjadi orang yang gampang menghakimi, membuat kita menjadi orang yang tidak percaya kuasa Allah, padahal mujizat tuh masih terjadi sampai detik ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, teman-teman, karena itu kita mesti hati-hati ya. Kita perlu rendah hati,
berelasi dengan Tuhan ketika kita membaca Alkitab. Ingat, Alkitab itu diilhamkan. Itu poin pertama. Poin kedua, Alkitab kita lihat sebagai tulisan manusia yang ditulis dalam konteks mereka di dalam sebuah cara-cara yang sesuai dengan apa yang mereka hadapi hari itu. Di kalangan sarjana, misalnya sarjana-sarjana liberal ya, orang biasa membaca Alkitab tanpa kerinduan untuk mendengarkan suara Allah, ya, tanpa kerinduan untuk mendengarkan Alkitab sebagai suara Allah, dan membaca Alkitab tuh tidak ubahnya bagikan orang tuh membaca opini manusia belaka begitu. Tetapi sebaliknya, yang sayangnya ekstrim yang sebaliknya di kalangan masyarakat umum, di kalangan populer, orang juga cenderung membaca Alkitab tanpa memperhatikan karakter Alkitab sebagai tulisan atau karakter tekstualnya. Nah, ini ekstrim yang satu lagi. Yang satu membaca Alkitab itu hanya sekedar seperti tulisan manusia. Yang satu lagi membaca Alkitab sebagai tulisan Allah, tetapi mengabaikan bahwa itu adalah tulisan manusia juga. Jadi ekstrimnya saling bertolak belakang nih. Nah, kita sebagai orang Kristen yang sehat harus memahami dua-duanya. Alkitab itu tulisan ilahi 100%. Ya. Alkitab itu 100% tulisan ilahi. Dan Alkitab itu 100% tulisan manusiawi. Ya. Karena dia tulisan ilahi 100%, maka kita harus berelasi dengan Tuhan. Karena dia tulisan manusiawi 100%, maka kita harus membacanya sebagai teks yang bisa kita selidiki. Ya, teks yang harus diteliti. Teks yang harus dipelajari berdasarkan konteksnya, berdasarkan latar belakangnya, dan seterusnya. Nah, teman-teman, ini konsep yang penting sekali ya. Alkitab adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang 100% sifatnya ilahi, dan 100% sifatnya manusiawi. Ini sama dengan naturnya Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus kan naturnya juga sama ya. Tuhan Yesus firman yang jadi manusia itu, Tuhan Yesus sebagai firman yang jadi manusia, dia juga 100% ilahi atau sepenuhnya ilahi, dan juga 100% manusiawi. Ya, itu Yesus sebagai firman yang jadi manusia. Nah, sama juga dengan Alkitab. Alkitab itu 100% ilahi dan 100% manusiawi. Ya. Nah, saudara, sekarang kita lihat Alkitab sebagai tulisan, ia mengomunikasikan sesuatu secara tekstual. Dia adalah teks yang mengomunikasikan sesuatu. Karena itu memahami bagaimana cara membaca teks sangat penting. Alkitab tentu lebih dari sekedar sebuah teks. Tadi kita sudah belajar bahwa Alkitab adalah firman ilahi, karena itu kita perlu menekankan relasi dengan Allah. Ya. Tapi Alkitab juga tidak kurang dari sebuah teks. Karena itu kita harus memperlakukannya sebagai sebuah teks yang bisa diselidiki. Ya. Bisa diselidiki, bisa diteliti. Nah, kadang-kadang kita malas melakukannya. Itu yang menjadi masalah dari gereja zaman sekarang ya. Malas untuk melakukan penelitian Alkitab, malas untuk belajar firman Tuhan baik-baik, padahal dia adalah 100% tulisan manusiawi yang ditulis dalam konteks, ya, sehingga kita tidak salah tafsir. Nah, beberapa prinsip teks untuk menafsirkan Alkitab, beberapa prinsip tekstual untuk menafsirkan Alkitab. Pertama, pelajari Alkitab berdasarkan konteksnya. Ya, perikop sebelumnya, perikop sesudahnya, konteks sempitnya, juga konteks keseluruhan kitab, seluruh ayat itu dalam keseluruhan Alkitab itu sebenarnya dalam keseluruhan kitab itu soal apa sih garis besarnya kitab itu, kemudian latar belakang sejarahnya, latar belakang tokohnya, latar belakang perjalanan tokohnya, juga penafsiran sesuai genre atau jenis tulisan yang spesifik. Tulisan-tulisan tertentu itu perlu ditafsirkan secara tertentu. Kita tidak bisa membaca dengan cara membaca novel. Kita tidak bisa membaca novel dengan cara kita membaca surat cinta. Nggak bisa. Yang lain ya cara bacanya, ya cara nafsirinnya. Nah, saudara, kemudian misalnya kita mau belajar soal konteksnya ya, teman-teman kasih contoh cepat aja ya, konteks. Misalnya kita belajar konteks Alkitab. Kita belajar mendengarkan teks di dalam cara roh dalam konteksnya. Jadi hati-hati untuk menekankan pendengaran pribadi, seolah-olah Alkitab itu selalu berbicara secara pribadi, tapi kita lupa untuk penafsiran kanoniknya. Kita menafsir standar ya, tongkat pengukur ya. Alkitab itu sebagai standar, 66 kitab, itu yang disebut sebagai kanon, 66 kitab PL dan PB ya, itu adalah kanon. Nah, kita harus mengingat selalu tentang kanonik, penafsiran di dalam lingkup kanon itu ya. Jangan kita kemudian terlalu menekankan pendengaran pribadi, berbicara Allah berbicara pribadi kita tentang suara Tuhan harus tunduk pada pemeriksaan, harus selalu dikoreksi dengan kitab suci yang menjadi standar, yang kanon ini 66 kitab ini ya. Karena kanon Alkitab sudah teruji oleh zaman
sudah teruji. Gereja mula-mula menetapkan kanon Alkitab ini bukan karena mau-maunya sendiri, tetapi karena mereka mengenali, ini kata kunci dari pembentukan kanon ya. Gereja mula-mula menetapkan kanon 66 kitab itu karena mengenali ke-66 kitab itu sebagai firman Allah. Jadi kata mengenali itu penting ya, bukan dengan sengaja tuh mereka kemudian memilih-milih mana kitab yang mau dipilih, mana yang mau disingkirkan, bukan memilih-milih untuk agenda pribadi dan agenda kedagingan, bukan, tetapi mereka mengenali. Ya, mereka mengenali mana yang punya otoritas sebagai firman Tuhan. Ya, bagaimana cara mengenalinya? Nah, itu pelajaran tentang kanonisasi itu lain lagi ya topiknya ya. Nah, kitab berbeda dengan Kolose semua klaim pewahyuan. Jadi kalau kita mengaku mendengar suara Tuhan, mengaku mendengar Roh Kudus berbisik kepada kita, ada pendengaran personal, pendengaran pribadi, harus selalu dicek dengan firman Tuhan sebagai standar, ya, kanon. Nah, Tuhan yang telah dikanonkan itu 66 kitab itu menjadi standar yang Tuhan tetapkan. Ya. Roh Kudus berbicara lewat kanon itu. Nah, teman-teman, contoh dalam Mazmur 118 ayat 24. Ada lagu ya, hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Nah, saudara, lagu ini ada konteksnya. Ya, konteksnya itu dari Mazmur 118 ayat 22 sampai 24, itu konteksnya. Karena itu lagu ini perlu ditafsirkan, dipahami sesuai konteksnya. Kenapa anak sekolah minggu kita ajarkan lagu itu? Itu ada konteksnya, ya. Karena itu jangan kemudian dengan ceroboh kita menambah-nambahi lagu itu. Lagu itu ditambahi dengan bait kedua. Bait keduanya begini. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan. Nah, itu tambahan di bait kedua itu udah nggak sesuai dengan maksud bait pertamanya. Kalau bait pertamanya itu ditulis berdasarkan Mazmur 118 ayat 22 sampai 24, maka konteksnya apa sih? Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Konteksnya apa? Konteksnya ini. Ayat sebelumnya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Siapa batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan? Ini menunjuk kepada Yesus. Yesus yang dibuang ya oleh tukang-tukang bangunan, oleh orang-orang Farisi, oleh ahli Taurat, telah menjadi batu penjuru, batu yang penting, batu yang membawa keselamatan membangun gereja. Dan hal itu terjadi karena inisiatif Tuhan. Nah, itu sebabnya kita bersukaria. Bersukaria, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Ketika Yesus yang dibuang oleh manusia, sekarang menjadi batu penjuru. Ya, batu yang menjadi fokus untuk akhirnya bangunan gereja Allah itu bertumbuh. Karena itu mari kita bersukaria. Nah, itu konteks lagunya itu, ya. Kalau terambil dari Mazmur 118 ya. Nah, teman-teman, karena itu kalau kemudian ditambahin hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan tuh jadi nggak nyambung dengan versi asli lagi ya. Nah, saudara, jadi itu konteksnya. Kita menyanyikan lagu itu ya, ada pendeta yang mengkritisi lagu itu dan mengatakan hari Tuhan itu adalah hari yang penuh kegentaran, begitu ya. Karena itu ngapain kita bersukaria? Tetapi dalam konteks Mazmur ini itu bukan hari kegentaran, tetapi hari di mana kita melihat Yesus yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan menjadi batu penjuru. Nah, karena itu kita bersukaria. Nah, saudara, itu contohnya ya. Nah, ringkasnya, ayat-ayat memiliki arti hanya sebagaimana Allah memaksudkannya, sesuai konteks penulisnya waktu itu. Dan cara Allah memberikannya kepada kita ada di dalam konteks budaya, konteks manusia. Selalu baca Alkitab di dalam konteksnya. Konteks Paulus menulis seperti apa, konteks Yohanes menulis seperti apa, konteks Petrus menulis seperti apa, konteks Lukas menulis seperti apa. Lalu evaluasi di dalam konteks apa yang orang lain kutip. Kita mendengar ada pendeta khotbah, kita mendengar ada tayangan YouTube, kita mendengar ada postingan Instagram, kita mendengar ada khotbah di TikTok ya. Dan pendetanya itu mengutip ayat firman Tuhan, coba evaluasi ayat itu sesuai konteksnya nggak ya ditafsirkan. Nah, begitu ya teman-teman ya. Nah, itu konteks. Kedua, contohnya konteks keseluruhan kitab ya. Anda bisa membaca suatu ayat di dalam terang keseluruhan kitabnya, di mana nas itu muncul. Misalnya kita baca Matius 4 ayat 19. Itu ada di dalam Injil Matius. Coba kita pahami garis besar Matius itu seperti apa sih? Nah, itu besok saya khotbahkan di kebaktian umum. Teman-teman saya undang besok mengikuti tayangan YouTube ya,
tayangan YouTube Kalam Kudus Official, saya akan khotbah di sana tentang Matius 4 ayat 19. Yaitu salah satu caranya nanti Anda melihat bagaimana saya mencoba menafsirkan satu ayat itu di dalam terang keseluruhan kitabnya. Ya, bagaimana Roh Kudus Allah mengaruniakan kita Alkitab? Satu kitab pada satu waktu. Jadi para pendengar pertama kitab, ya, waktu gereja mula-mula berkumpul, mereka tuh mendengarkan kitab itu bukan ayat per ayat setiap minggu, tetapi satu kitab itu dibacakan di dalam pelayanan gereja. Nah, sehingga ketika mereka mendengar bagian-bagian tertentu di dalam ayat Alkitab, ya mereka pasti akan menghubungkannya dengan keseluruhan kitab itu. Karena setiap kali mereka kumpul, yang dibacakan tuh lengkap suratnya. Karena kan contoh surat Paulus ya. Surat Paulus kepada jemaat Filipi itu kan bentuknya surat. Kalau surat kan ketika berkumpul, mereka akan mendengarkan pembacaan surat Filipi itu lengkap, begitu. Bukan cuma ayat pasal 1 ayat 1 atau pasal 2 ayat 2, enggak. Dalam satu hari pertemuan itu mereka akan mendengarkan ayat itu dibacakan lengkap. Begitu ya. Dari pasal 1 sampai pasal terakhir. Karena bentuknya surat, namanya surat kan harus dibaca utuh begitu ya. Nah, karena itu orang gereja mula-mula sudah biasa ketika mendengar satu kutipan ayat pasti akan menghubungkan dengan konteks kitab lengkapnya itu seperti apa sih. Nah, praktisnya kita bisa melatihnya ya. Ambillah satu paragraf apa saja dari ayat yang kita baca. Ketika kita ingin menafsirkan bagaimana konsep di paragraf itu mencerminkan atau ada kaitannya dengan tema-tema yang mengalir di sepanjang kitab yang kita baca itu. Misalnya kita mengambil perikop tertentu dari Injil Matius ya, ambil satu pasal misalnya. Coba hubungkan, lihat keterkaitannya, simultannya dengan pasal sesudahnya dan pasal sebelumnya. Tema-tema apa yang muncul sih dalam keseluruhan kitab itu? Nah, ini tentu membutuhkan kerja keras ya. Tapi sebagai orang Kalam Kudus, yang nama gerejanya aja Kalam Kudus, Firman Kudus, harusnya suka menggali Alkitab ya. Yang ketiga, latar belakang. Ada hal-hal yang penulis kitab tidak akan repot-repot tuliskan karena beranggapan pembaca aslinya sudah tahu apa yang dimaksud, ya. Namun kebanyakan kita yang bukan pembaca asli tidak tahu apa sih yang dimaksudkan, karena itu perlu mempelajari latar belakangnya. Contoh dalam Markus 7 ayat 3. Saya tuliskan di sini ya, Markus 7 ayat 3. Ada keterangan tiba-tiba dimunculkan oleh penulis Markus, sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan ya kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu. Nah, jadi si Markus, penulis Markus merasa penting untuk menambahkan keterangan bagi para pembacanya bahwa orang-orang Farisi kalau mau makan pasti cuci tangan. Ya, pasti mereka cuci tangan. Dia harus tambahkan keterangan itu kepada para pembacanya. Nah, saudara, tetapi ketika Matius menuliskan kisah itu, dia tidak merasa penting untuk menjelaskan kenapa orang-orang Farisi itu perlu melakukannya. Karena apa? Karena penulis Matius ya, karena penulis Matius contohnya dalam Matius 15 ya. Penulis Matius itu tahu pembaca aslinya itu orang Yahudi. Dan orang Yahudi itu sudah akrab dengan adat istiadat orang Farisi. Karena itu mereka penulis Matius tidak terlalu merasa perlu untuk menjelaskannya. Nah, beda dengan Markus. Markus itu pembacanya utamanya bukan hanya untuk orang Yahudi saja, makanya dia perlu kasih penjelasan tambahan. Sebab orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan kalau tidak mencuci tangan dulu, tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu secara ritual, begitu ya. Nah, teman-teman, jadi karena itu kita perlu lain. Matius, latar belakangnya menulis kepada pembaca Yahudi. Markus, dia menulis kepada pembaca yang lebih luas, ya, yang bukan hanya orang Yahudi, makanya dia perlu kasih keterangan tambahan di sini. Nah, teman-teman, itu contoh ya, itu contoh bagaimana kita perlu pentingnya belajar latar belakang, karena teks Alkitab itu hadir di bumi ini tak mandiri. Teks Alkitab hadir di dalam konteks budaya. Teks Alkitab hadir dalam bentuk-bentuk yang konkret, ada konteksnya, ya, sebagai bentuk komunikasi. Contoh Paulus ya, menulis Roma, Korintus, itu kan konteksnya surat, ya. Karena itu kita perlu pahami sebagaimana kita membaca surat, bukan seperti membaca Amsal misalnya, ya. Dan itu hadir bagi kita dalam bahasa yang asing, Ibrani, Aram, Yunani. Karena itu kita dituntut untuk belajar lebih. Ya, untungnya orang Kristen tidak sampai dituntut untuk belajar bahasa-bahasa asli ya. Beda dengan agama seberang yang harus belajar bahasa Arab, sungguh-sungguh belajar bahasa Arab dari kecil gitu ya. Kita tidak diwajibkan belajar bahasa asli,
Karena sudah banyak orang yang berjuang dengan darah, dengan nyawanya untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa ibu kita. Tapi tetap penting lah untuk kita mengerti, punya wawasan tentang bahasa-bahasa asli, ya. Karena internet itu sangat membantu sekali sekarang ini. Teks-teks dibentuk dalam satu cara tertentu bagi tujuan-tujuan tertentu, ya. Teks-teks itu dibentuk dalam satu cara tertentu, konteks budaya tertentu untuk tujuan tertentu. Ya, surat Paulus ditujukan untuk tertentu, beda dengan Injil Matius ditulis. Nah, palu bisa untuk memukul paku, tapi bisa juga untuk menjadi senjata. Tapi alangkah baiknya kita bisa menggunakan palu sebagai palu, gitu ya. Jangan jadikan palu sebagai senjata, ya. Baiknya seperti itu. Nah, karena itu pergunakan dengan memperhatikan tujuan aslinya. Meskipun bisa juga sih palu jadi senjata tuh bisa, gitu ya. Tapi kan penggunaan palu kan awalnya sebetulnya tujuannya bukan untuk menjadi senjata, tapi untuk memukul paku, untuk alat pertukangan, ya. Terakhir, pelajarilah Alkitab sebagai sebuah tulisan dengan memperhatikan genre-nya atau tipe-tipe tulisannya. Menafsirkan Alkitab sebagai puisi, ada juga yang Alkitab harus ditafsirkan sebagai nubuat, sejarah, berita. Maksud saya ada tulisan-tulisan genre Alkitab tuh bukan genre Alkitab ya, genre tulisan. Genre tulisan tuh macam-macam ya, ada puisi, nubuat, sejarah, berita, artikel, science fiction, ancaman bom, surat kaleng dan sebagainya. Itu tipe-tipe tulisan. Ya, jadi kita memahami ancaman bom atau surat kaleng tentu beda dengan kita membaca science fiction. Ya, kita membaca dongeng tentu beda sikapnya dengan ketika kita membaca sejarah dan seterusnya. Nah, beragam genre Alkitabiah, contohnya ada narasi. Nah, narasi itu kitab-kitab sejarah, Injil, perumpamaan-perumpamaan, ada juga hukum-hukum ya seperti bilangan, ulangan, imamat, ada kitab-kitab puisi, Amsal, Mazmur yang sifatnya roman ya, kisah-kisah romantis, Kidung Agung, ada yang sifatnya nubuatan, beberapa dalam bentuk puisi ya, nubuat-nubuat para nabi, ada yang apokaliptik seperti kitab Wahyu. Nah, itu semua setiap genre Alkitab, setiap tipe tulisan mesti diperlakukan berbeda. Mesti ditafsirkan secara berbeda. Kita tidak bisa membaca Amsal seperti kita membaca nubuatan. Ya, nggak bisa. Kita nggak bisa membaca narasi seperti kita membaca hukum. Loh, itu narasi, loh, itu cerita, loh. Ya, tidak memberikan kepada kita peraturan-peraturan hukum dan seterusnya. Nah, saudara, jadi ini poinnya, bagian slide terakhir dari pesan saya. Mari kita sebagai anak-anak muda Kalam Kudus mengenali Alkitab kita, rindu untuk terus belajar Alkitab kita, mendalami Alkitab kita dengan sebuah pemahaman bahwa Alkitab adalah satu, tulisan, dan yang kedua, diilhamkan. Nah, karena Alkitab diilhamkan, diinspirasikan, kita dapat mendengar pesan Allah di dalamnya, jadi kita tidak sekedar mendengar opini orang, karena itu marilah kita berelasi. Berelasi dengan siapa? Dengan Allah. Ya, kita membaca Alkitab dalam suatu sikap relasional, relasi. Ya, relasi dengan Allah. Nah, itu sikap yang harus dikembangkan ya, relasi dengan Allah. Nah, yang kedua, karena Alkitab adalah sebuah tulisan, mengomunikasikan sesuatu secara tekstual, ada teksnya, manusiawi, karenanya memahami bagaimana membacanya adalah hal penting. Jadi kita tidak menyimpulkan apa yang kita baca keluar dari maksud penulisannya. Karena itu marilah kita belajar untuk mau belajar meneliti Alkitab, menyelidiki Alkitab, ya, melihatnya sebagai sebuah teks. Ya, yang satu dalam sebuah sikap relasi dengan Allah, ya, yang satu dengan sikap meneliti Alkitab sebagai sebuah teks yang bersifat manusiawi yang harus kita teliti, ya, genrenya, latar belakangnya, konteksnya, konteks kitabnya dan seterusnya. Nah, teman-teman, ini sebuah sebuah dorongan buat kita, dan kiranya firman Tuhan hari ini mendorong kita sebagai anak-anak muda Kalam Kudus yang tidak hanya suka untuk kumpul-kumpul saja, tapi sungguh-sungguh menjadi anak-anak muda yang sangat-sangat rajin, sangat-sangat rindu, dan sangat-sangat bergumul dengan Alkitabnya, bergumul dengan kitab sucinya. Sekali lagi, dalam relasi dengan Tuhan. Ya, bukan untuk menjadi orang yang ahli Farisi, ya, bukan menjadi orang yang semakin jauh dari karakter Allah, tapi justru menjadi orang yang semakin mencerminkan karakter Allah, gitu ya. Nah, kiranya firman Tuhan ini dapat mengingatkan kita semua dan nama Tuhan dimuliakan.